Erna sebagai pemberi judul, Erna. Cintai aku karena Allahnya nih maksudnya. Erna sebagai pemberi judul, Erna. Oke. Gimana? Jadi sesuai dengan yang ada di poster ya, media yang sudah kita sebar ke media sosial kita gitu. Kalau kita itu sekarang mau nongkrong, karena sekarang itu lagi pandemi kan ya. Jadi nongkrongnya ya online. Nah, biar nggak cuma sekedar nongkrong, tapi juga bermanfaat dan tidak hanya kita doang yang merasakan, tapi kita mengajak teman-teman juga untuk sharing dan diskusi bersama gitu ya. Sehingga sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya, bahwa kita akan membahas tema Cintai Aku Karena Allah. Ya karena anak muda ya, jadi bahasnya cinta-cinta. Cinta itu nggak cuma sekedar pasangan kan, tapi luas. Bisa cinta kepada saudara, teman, orang tua, keluarga, dan banyak lagi. Jadi kita bahasnya luas. Sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang cinta, itu kan banyak faktor ya, bahwa ketika kita cinta, ketika kita sayang seseorang, itu pasti punya alasan, pasti punya landasan kenapa kita bisa suka sama orang itu, kenapa kita bisa cinta sama orang itu gitu. Nah, tentunya ini mau ngomong apa? Tentunya kita sebagai seorang muslim kan segala perbuatannya itu harus karena Allah ya. Jadi ketika kita mencintai juga harus karena Allah. Artinya apa? Artinya kita mencintai dia karena kecintaan dia kepada Allah. Itulah cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya ya. Yang sampai kapanpun kalau misalnya dia masih mencintai Allah, ya kita akan terus mencintai dia gitu. Bahkan sampai di alam lain ya. Sehingga kecintaan kita itu ya timbul karena mengharap ridhonya, mengharap ridho Allah gitu, di jalan Allah. Tidak hanya sekedar kepada pasangan tadi ya. Jadi ini luas namanya, kita itu cinta kan bisa kepada teman-teman kita gitu, kepada ibu kita, saudara kita gitu. Apalagi kalau misalnya masih muda kan ya teman-teman ya kebanyakan gitu. Tentunya tadi ya, bahwa cinta itu punya alasan gitu, kenapa dia suka, kenapa dia nggak suka. Nah sehingga kalau misalnya deket sama seseorang, itu alasannya itu karena apa? Kalau kita sekarang nih, misalnya kita itu deket sama dia, suka sama dia, seneng deket-deket sama dia, misal karena punya kesamaan yang sama, sama-sama suka nonton, atau sama-sama suka belanja, sama-sama suka jalan-jalan gitu ya, atau sama-sama suka TikTokan bareng gitu, sehingga seneng kalau misalnya kita itu deket sama dia, ya deket-deket lah gitu. Tapi kalau misalnya orang yang suka nonton terus temenannya sama orang yang suka kajian, kira-kira bisa deket nggak? Jauh kan ya, karena nggak sejalan gitu. Makanya di sini kalau misalnya kecintaannya itu berdasarkan atas apa yang kita senangi, itu orang berbeda-beda. Itu pasti punya kecenderungan masing-masing, alasan masing-masing gitu ya, sesuai dengan keinginannya diri kita. Padahal harusnya berteman sama siapapun itu kita punya alasan yang satu,
yaitu dalam rangka untuk kedekatan kita kepada Allah. Oke, jadi bukan ini ya, bukan ngomongin apa namanya, cinta-cinta yang mungkin banyak orang tujuannya maksudnya itu ke sana gitu ya, ke pasangan lah, ke lawan jenis gitu. Tapi sebenarnya ya namanya cinta tuh ya sama banyak hal gitu ya, termasuk sama teman-teman kita gitu. Nah, dan kalau membahas soal rasa itu ya, soal manusia itu menarik ya, karena kita melihat banyak karakter lah gitu di manusia gitu ya, yang buat gimana sih misalnya kita dekat gitu. Nah, mungkin dari Ulfa, apa yang kayak kalau misalnya tadi tuh, mungkin nggak sih kalau kita tuh berbeda kegiatan terus deket, terus gimana kalau misalnya ternyata karakter kita tuh jauh gitu ya, kan tadi nggak boleh hanya sekedar misalnya kesukaan yang sama dan segala macam, tapi itu kan kayak alamiah ya, sebenarnya kita sama yang sama kesukaannya misalnya gitu. Nah, gimana caranya tuh ngebawa gitu, atau sebenarnya yang sehat itu kayak apa? Saling berbagi rasa, ukhuwah dan segala macam itu sebenarnya kayak gimana sih yang sehat? Kayak tadi kalau Erna kan sudah menggambarkan ya arah kita tuh kemana gitu. Jadi kalau dari saya kurang lebih sama ya sama Erna. Jadi cinta itu memang karena cinta karena Allah ya. Jadi mencintai hamba Allah karena keimanannya gitu. Jadi bukan sekedar tadi hobi yang sama, bukan sekedar kegiatan yang sama gitu ya. Bukan sekedar rasa manfaat yang sama gitu. Jadi satu sama lain memberi manfaat gitu. Bukan sekedar itu gitu, tapi memang ternyata ada ikatan yang lebih kuat ya, ternyata yang ikatan itu bisa mengikat kita gitu dan bisa menimbulkan tadi cinta gitu ya. Cinta itu kan tadi rasa ya, yang bisa menimbulkan cinta satu dengan yang lain gitu. Cinta antara makhluk, antara hamba Allah, dan ikatan yang kuat itu bukan ikatan karena sekedar saudara. Misal saya punya adik gitu ya, terus akhirnya deket, tapi itu bukan di dalam Islam bukan ikatan itu gitu ya yang paling kuat, tapi ada ikatan lain gitu. Nah itu tadi ya, kalau ikatan saudara atau saudara aja belum dikatakan kuat gitu. Lalu kalau ikatan kedua, kita bisa saling memberi manfaat gitu ya. Misal saya berteman gitu ya sama orang lain, lalu dia bisa memberi manfaat ke saya atau saya memberi manfaat ke dia gitu ya. Nah itu kan asasnya atau ikatannya kan ikatan manfaat ya. Jadi dan ternyata Islam mengupas itu bukan ikatan yang kuat gitu. Nah ternyata kata Islam gitu, ikatan yang kuat itu adalah ikatan keimanan gitu. Jadi bahkan kita mungkin punya karakter yang beda tadi gitu. Beda, ada yang karakternya itu lembut gitu ya. Ada yang karakternya dia itu lebih lebih bahasanya itu tidak terlalu lembut gitu ya. Gitu. Itu kalau suku kita bahas di Indonesia kan ada yang kalau Jawa terkenalnya lembut gitu ya. Kalau Makassar mungkin agak lebih keras ya suaranya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan kita bahas kayak gitu. Apalagi kalau kita ketemu dengan banyak suku ya, banyak karakter. Nah, itu kan tadi benar gitu ya, menarik kan sebenarnya kalau dibahas gitu. Tentang karakter satu sama lain itu sebenarnya beda, tapi kenapa bisa deket gitu ya. Bahkan kalau kita bahas sahabat Rasul ya, itu kan satu sama lain memiliki karakter yang berbeda gitu. Abu Bakar dengan Umar, bahkan sahabat-sahabat yang lain pun gitu ya, itu punya karakter yang berbeda, tapi mereka punya mereka bisa bekerja sama gitu, bisa bekerja sama dan membentuk ikatan yang namanya ikatan kecintaan gitu ya, di antara mereka. Bahkan kalau saya pernah baca dikatakan gitu ya, ada bentuk rasa cinta sahabat Rasul gitu dengan Rasulullah pada saat Rasulullah bersin dan itu mengeluarkan dahak, dan dahaknya itu terkena di tangan sahabat
sahabatnya, misal Abu Bakar atau Umar gitu ya, sahabat itu langsung mengelap ke mukanya, jadi dahaknya Rasulullah itu dilap ke mukanya gitu. Itu bentuk kecintaan ya, bentuk kedekatan, pengagungan, rasa cinta kepada Rasulullah gitu. Dan itu juga bisa kita katakan bentuk rasa cinta dengan sahabat ya gitu. Bagaimana kecintaan itu bukan kecintaan karena dianya, tapi karena kita punya tujuan yang sama gitu, karena kita punya tadi keimanan. Nah, keimanan itu yang bahkan bisa membentuk frekuensi kita yang sama walaupun karakternya berbeda gitu ya. Frekuensinya yang sama walaupun berasal dari latar belakang yang beda, keluarga yang beda gitu ya, suku yang beda, bahkan asal daerah yang beda gitu. Tapi tetap punya satu tujuan itu gitu. Nah, itu karena kecintaan itu tadi gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, bukan nih. Ini buat ini ya. Kan kita tuh kan pasti secara nggak langsung tuh memfilter ya sebenarnya dari prinsip yang kita punya itu kan pasti memfilter teman-teman kita. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu, gimana caranya kita membuat orang atau membuat orang misalnya gitu ya teman-teman yang istilahnya tidak dekat atau beda frekuensi dengan kita, dia juga ikut gitu misalnya itu ya sama prinsip misalnya yang kita punya atau jadilah bisa saling cintai gitu. Karena kalau misalnya cuma misalnya gitu ya seprinsip ya berarti kan itu aja gitu misalnya yang jadi teman itu gimana? Nah ya ini menarik sih sebenarnya, kalau kita sedikit baca sejarah ya, bagaimana Rasulullah itu membentuk circle gitu ya, jadi membentuk teman gitu ya, membentuk pertemanan yang tadi kita sebut ya, pertemanan itu pertemanan sehat gitu. Pertemanan sehat itu berarti sama dengan pertemanan atas dasar keimanan ya. Nah itu berarti di dalam pertemanan itu gitu ya, di dalam pertemanan itu tidak lepas dari yang namanya unsur dakwah gitu. Jadi kalau Rasulullah kan pertama kali kan saat diperintahkan untuk berdakwah itu pertama kali yang disampaikan adalah orang terdekatnya gitu, istrinya sendiri ya, istrinya Khadijah, lalu yang kedua sahabatnya gitu, yang kedua sahabatnya Abu Bakar. Nah itu temennya, tapi Rasulullah membentuk circle pertemanan yang tadi, pertemanan ini harus pertemanan yang sehat, berarti di dalamnya harus ada dakwah. Kalau dakwah kan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kalau kadang ya ada perlakuan teman itu yang kita tuh nggak suka ya gitu, tapi kita dasarkan gitu atas bentuk tidak sukanya itu karena aturan Allah gitu. Jadi misal ada teman yang pakaiannya gitu ya terbuka, kita itu bukan nggak seneng sama orangnya, tapi kita itu nggak seneng dengan cara pakaiannya dia gitu ya, karena nggak sesuai dengan aturan Islam, karena tidak sesuai dengan yang kita imani gitu. Maka itu perlu kita ingatkan gitu. Makanya akhirnya harus membentuk circle itu. Berarti kalau membentuk circle itu ya kita kan harus membuat di dalamnya kan harus ada dakwah ya. Jadi tidak lepas dari itu. Tapi memang akhirnya akan terpilih sih ya. Sama ya seperti konsep dakwah itu kan akan terpilih orang-orang di dalamnya juga sama gitu, circle pertemanan, circle kita mencintai orang gitu ya, orang mencintai kita itu kan juga akhirnya terpilih ya, karena ada yang bisa diingatkan, ada yang nggak mau diingatkan gitu. Itu sih. Nah gimana Er? Oke ya, ini fenomena yang sering atau bahkan kita ya sekarang mungkin juga mengalami gitu yang terus gimana dong gitu kan, bahkan mungkin banyak teman kita yang justru itu kegiatannya ya namanya manusia kan pasti yang suka yang seneng-seneng ya yang jalan-jalan lah, yang nonton lah gitu, atau tiktokan lah gitu kan seneng ya, daripada kajian ngantuk-ngantuk kan mah capek. Ya siapa sih yang nggak suka kayak gitu kan.
saya rasa semua orang ya suka dengan hal-hal yang kayak gitu ya, yang rebahan-rebahan nyantai enak gitu. Di dalam Islam kan memang kita itu ya harusnya berteman sama siapa aja ya, bukan justru ini menjadi alasan bahwa kita itu hanya berteman atau berinteraksi dengan orang-orang yang sering ke pengajian aja misalnya, atau orang yang ya yang kayak gitu-gitulah ya. Justru kita itu berteman sama siapapun gitu. Karena Islam itu tidak membatasi kita bahwa kita hanya berteman misalnya semua orang yang harus berteman sama orang yang kerudungan. Kalau nggak kerudungan nggak mau temenan gitu kan, enggak ya. Tapi semuanya kita teman gitu. Itu saudara, selama dia itu mempunyai akidah yang sama, maka dia saudara kita. Sehingga status dia di hati kita itu ya sama gitu. Mereka semuanya saudara kita. Namun apa yang perlu digarisbawahi, yang harus diperhatikan gitu ya, bahwa dalam segala aktivitas kegiatan kita itu kan dalam rangka untuk mencari ridha Allah ya. Sebagai seorang muslim kan harusnya gitu. Sehingga kalau berteman, ya jangan sampai justru istilahnya itu kalau misalnya nih kita temenan sama yang punya temen yang nggak kerudungan gitu, bukan berarti dijauhi kan, tetapi jangan sampai justru dalam pertemanan itu kita semakin jauh dari Allah. Bagaimana caranya supaya dalam berteman itu justru orang-orang yang berteman ini tambah dekat sama Allah, baik kita ataupun teman kita tadi. Sehingga standarnya atau yang perlu diperhatikan itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Gitu. Jadi bukan berarti tidak temenan atau menjauhi ya. Justru kita sebagai rasa sayang dan rasa cinta kita kepada teman kita, ya kita ya berteman dengan dia gitu. Kita akan memberitahu mana yang harusnya dilakukan, mana yang enggak gitu, mana yang sesuai dengan Islam, mana yang enggak gitu ya. Bukan berarti kita juga udah baik-baik aja, tetapi di sini kan ya sebagai manusia kita sama-sama berproses ya, sama-sama belajar gitu. Jadi yang harus diperhatikan dalam berteman itu dengan siapapun. Dan kita harus perhatikan bahwa dalam pertemanan itu mampu membuat aura yang positif. Ya artinya semakin membuat dalam hubungan itu gitu ya, hubungan berteman itu kita semakin dekat dengan Allah. Baik diri kita maupun dia gitu. Ya tentunya kita harus menyaring ya. Jangan sampai kalau misalnya dia sukanya nonton nih, suka drakor akut gitu ya. Terus gara-gara berteman ya udah kita ikut nonton gitu kan, enggak. Tapi makanya di sini kita perlu perhatikan mana hal-hal yang boleh dilakukan, mana yang enggak gitu. Mana yang harusnya kita mampu membuat dia itu melakukan hal yang kita lakukan, mana yang enggak gitu. Jadi diperhatikan. Jadi gitu sih ya mungkin. Berarti nggak tepat ya, kan ada ya kalau misalnya mau memahami, mau dia mendakwahkan harus terjun dulu gitu ke dunianya, kita memahami dunianya, nyelam gitu di dunianya, misalnya nggak tepat berarti ya. Nggak tepat. Bukan nggak tepat ya. Menyelami itu kan bukan berarti kita ikut dalam aktivitas mereka, tetapi menyelami itu kan dalam artian kita mengerti sifat-sifat dia, sehingga nggak istilahnya tuh nggak terkesan memaksa, tetapi kita itu masuk secara pelan-pelan lah. Dia itu sadar sendiri bahwa nanti apa yang dilakukan tuh karena kesadaran dia, bukan terpaksa gitu. Jadi menyelami kehidupan dia, menyelami apa tadi ya? Menyelami apa sih tadi? Oh, menyelami dunianya dia. Menyelami dunianya dia itu kita harus tahu mana hal yang diperbolehkan, mana yang enggak. Selama itu tidak melanggar hukum syara, ya nggak masalah kita mengerti atau misalnya mempelajari hal-hal yang diketahui.
Tetapi kalau misalnya itu sudah melanggar hukum syara, nah itu udah fatal kalau misalnya kita ikut dalam dunianya dia gitu. Jadi tetap standarnya ya tetap satu, yaitu perintah Allah dan larangannya. Jangan asal nyelam-nyelam aja ya. Tenggelam. Nanti kan kalau tenggelam mati. Gimana tuh? Kalau menyelami ya sepakat ya tadi sama Erna gitu. Jadi kalau kita pakai contoh gitu ya, misal ada teman kita yang nggak pakai pakaian syar'i gitu ya, menutup aurat secara sempurna gitu. Atau lebih ekstrimnya ada teman kita yang dia merokok gitu ya, atau dia itu minum minuman keras gitu ya, atau narkoba dan lain sebagainya. Kita ingin mengingatkan. Berat banget nih Ulfa contohnya. Kita mengingatkan, kita ikut, itu kan nggak benar. Nggak punya teman merokok ya, Ul. Aku juga enggak sih. Kan kita pakai contoh kasus ya. Gitu. Jadi nggak mungkin kan kita juga ikut, tapi kan tidak ikut itu juga bukan kita nggak tahu fakta gitu. Jadi kita paham fakta, misal dari tidak berpakaian syar'i itu kata Allah kenapa, atau tidak merokok itu dampaknya apa, sama dengan narkoba itu dampaknya apa. Nah kita juga harus paham fakta itu gitu. Akhirnya kita bisa menjabarkan ya kenapa sih kita bilang, kenapa sih kita larang dia gitu. Jadinya kita bisa menjabarkan fakta itu gitu. Tapi bukan berarti kita ikut ya, karena kalau kita ikut ya apa bedanya kita sama dia ya jadinya. Padahal tadi kita ingin membentuk circle pertemanan sehat gitu. Tapi kalau kita ikut, jadi kita kebentuk pertemanan yang tidak sehat kan jadinya gitu. Itu sih, jadi makna menyelami itu juga harus diperhatikan ya gitu. Punya teman rokokan ya, Ul ya? Temen bapak aku sih kayaknya lebih tepatnya. Terus gimana? Kita tuh banyak posisi ya, maksudnya satu sisi misalnya sebagai anak, satu sisi sebagai mungkin adik atau kakak gitu yang punya memposisikan jadi teman nggak toksik gitu ya, atau bahkan yang sekarang tuh kan temen tuh nggak cuma yang di depan kita misalnya gitu ya, atau yang ada di kita ketemu misalnya gitu aja, sama kalau sekarang kan nggak terbatas ya sama jarak gitu kan. Nah itu tuh gimana kita memposisikan diri lah gitu ya, teman di dunia maya dengan di dunia nyata. Siapa nih? Aku nih. Ya, kalau memposisikan diri ya. Kan tadi Enggak. ya teman yang ya gitulah ya. Siapa loh? Toxic tuh apa? Ini yang membawa Toksik. Benalu. karena nggak dipungkiri punya kekurangan ya. Jelas setiap manusia itu punya dan kalau itu kan takut ya sebenarnya itu sama hukum syarat. Berarti kan yang pertama pastilah harus belajar untuk mengatur tuh kayak gimana. Nah terus kadang-kala kan nggak, maksudnya kadang-kala kita nerima materi kajian tapi nggak terimplementasi, nggak kelihatan misalnya itu di dalam kehidupan. Bahkan ada yang orang yang dia antara dunia maya misalnya sama dunia berbeda segala macam gitu. Gimana tuh? Oke, memposisikan diri ya. Ngerti lagi ngomong apa? Kalau memposisikan diri ya sebenarnya harusnya nggak ada yang beda ya. Ya, saya di dunia nyata ya keadaannya seperti ini gitu ya. Di dunia maya juga keadaannya sama gitu. Seperti ini, tidak ada yang beda. Jadi
kalau ditanya memposisikan diri, sebenarnya sih kita nggak perlu bingung ya, karena kan banyak kalau di dunia maya akhirnya memberikannya framing baik aja gitu ya, atau apa hal-hal yang disembunyikan gitu ya, yang Posisi ditampilkan Mbak di Ulfa cahaya media agak buram. sosial gitu. Ya nyatanya begini, Lilit. Jadi kalau memposisikan diri, bagaimana sih sebenarnya Islam itu mengatur ya gitu. Bagaimana sih Islam mengatur seharusnya Muslim, terutama Muslimah gitu. Jadi harusnya di dunia nyata dan dunia maya itu ya nggak ada beda. Nggak di dunia nyata itu diem, tapi di dunia maya itu liar, itu juga enggak. Atau di dunia maya liar, di dunia nyata juga apa sih namanya juga liar ya. Nah itu juga apa sih namanya memposisikan diri selayaknya bagaimana seharusnya Islam mengatur ya gitu. Seharusnya Islam mengatur. Nah itu juga adalah bentuk dari kecintaan sebenarnya. Jadi kalau kita sudah ada rasa cinta gitu ya kepada Allah dan Rasulnya, itu kan sudah membentuk apa ya, kita sudah otomatis akan ikut dengan yang kita cintai gitu. Otomatis kita ikut aturan dengan yang kita cintai. Tadi kalau kita sudah memposisikan, tadi kalau kata Erna, berarti kan harus bentuk kedekatan dengan Allah dan Rasulnya ya gitu. Bentuk kedekatan kita dengan Allah. Nah itu kita apa sih membentuk kedekatan itu karena kita sudah memposisikan cinta ya. Gitu. Jadi harus dibangun tuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, agar otomatis akhirnya apa yang diperintahkan sama orang yang kita cintai gitu ya, itu kita otomatis ikut gitu. Gitu sih. Kalau tambahan ada. Aku tuh masih mencerna ya pertanyaannya itu. Memposisikan diri ya. Ya jangan dibuat beban lah ya. Sekarang tuh banyak pikiran jadi jalani. Iya kalau misalnya kita itu berbicara posisi, banyak posisi ya. Kita sebagai pelajar, kita sebagai anak, kita sebagai kakak gitu, atau sebagai teman, di mana kita itu harus dalam setiap posisi itu bisa maksimal, bisa memberikan aura yang positif, sehingga semua posisi itu dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah. Ya kalau misalnya tadi dikatakan memang kita itu punya banyak kekurangan, ya itu pasti. Setiap manusia itu punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Bahkan sekelas sahabat Rasulullah aja yang hidup di sisi Rasulullah, itu pasti memiliki kekurangan dan pernah melakukan kesalahan. Ya apalah kita ya, yang orang jauh belantara setelah Rasulullah gitu. Pasti kesalahannya udah nggak terhitung. Cuman kita harus bisa mengontrol atau senantiasa istilahnya itu apa ya, memeriksa lah, memuhasabah kali ya. Diri kita itu kalau misalnya melakukan kesalahan tuh segera menyadari dan segera istilahnya itu tobat gitu. Kalau kita itu nggak akan melakukan kesalahan itu lagi. Karena kalau manusia ya pasti punya kekurangan kan ya. Aku bingung saya ngomong apa. Ini ada ini ya apa ya? Kayaknya kata bijak sahabat kan. Jadi cintailah seorang karena bisa jadi nanti malah balik membenci. Dan juga sebaliknya bencilah sewajarnya. Ya. Nah, bisa jadi nanti malah cinta gitu. Nah ini bisa nggak dikaitin sih sama ini cinta kita misalnya terhadap teman, cintai karena Allah itu apakah berlebihan atau ya itu apakah sewajarnya gitu. Jadi apa namanya dasarnya karena Allah itu sewajarnya kah atau ya full gitu ya misalnya. Aduh, berat ya. Ini kayaknya cocoknya jadi yang jawab aja Denis kamu nih.
tanggapannya dulu Gimana berarti ya. gimana? Tanggapannya Sumpah ini moderator buruk dulu. banget loh gambar. Apa? Ya aku begini adanya, Er. Punya banyak kekurangan. Ya pertama itu dulu tuh dulu kata-katanya. Maksudnya itu kan gimana? Dikaitin cintai aku karena Allah atau cintai teman karena Allah itu gimana gitu berarti. Terus baca tafsirnya dulu kali ya. Tapi tadi kata-katanya putus loh. Apa? Hadis itu loh. Kata bijak itu. Ah, aku tadi bilangnya hadis. Enggak, kayaknya bukan sahabat kan yang ngomong. Cintailah sewajarnya. Kamu membenci dan cintailah Terus sewajarnya. dari belakang. Kayak sinetron aja deh. Gimana, Ul? Apa ada yang ditunggu? Apa tadi pertanyaannya? Cintai orang sewajarnya. Karena nanti nggak tahu ya di belakang tuh kayak apa. Dari itu lihat sekarang Iya, kalau berarti kan kalau sewajarnya itu berarti jangan berlebih-lebihan. Berarti berlebih-lebihan tuh kayak gitu. berlebih-lebihan. Iya, berlebih-lebihan. Gimana Ul dari tadi mikir apa? Apa tah? Aku dulu. Ya, Ya itu kata-kata yang sering banget kita denger ya, yang udah viral nggak sih? Ya, Kalau misalnya dalam mencintai seseorang itu ya memang sebatasnya sewajarnya, nggak boleh berlebih-lebihan gitu. Terus gimana dalam konteks kecintaan kita kepada Allah, apakah itu berlebih-lebihan atau enggak kan gitu ya? Ya kalau dalam ke manusia itu ya memang harus sewajarnya, nggak boleh berlebihan karena dalam istilahnya itu dalam airnya berisik. Minta dipanggang nih air. Dalam kecintaan kepada manusia itu kan kita nggak tahu ya kalau misalnya manusia ya loh kalau aku jadi buyar loh. Selesai. Mau ngomong dulu ya, ayam gantian. Lupa kan mau ngomong apa? Iya gini ya, kalau misalnya dalam hal yang berkaitan dengan manusia, itu kan pasti sementara ya. Jadi nggak bisa selamanya gitu. Dan kita nggak bisa melihat atau bisa mengetahui yang terjadi ke depan itu seperti apa. Sehingga ya tadi kalau misalnya kita suka sama orang, deket sama orang, ya sewajarnya aja, nggak usah berlebihan gitu. Kalau namanya cinta itu ya kan biasanya kalau udah orang suka atau cinta itu kan kayak ya apa aja buat dia lah. Namanya seneng gitu kan, ngasih itu seneng, terus kemana-mana ya intinya kalau nggak sama dia itu ya aduh aku jadi mau apa ya bersang. Ya terus jadi berlebih-lebihan itu gimana Ul? gimana Aku tuh ngomong apa sih? berlebih-lebihan?
apa namanya, ada yang memaknai, kalau kita bahas konteksnya cinta karena Allah ya, ada yang memaknai bentuk cinta, apa ya, bentuk cintanya jadi sepenuhnya gitu ya, diberikan kepada Allah dengan ibadah yang di masjid, terus ya zikir, sholat gitu ya, berdiam diri dalam masjid, nggak kerja dan sebagainya, pokoknya diam diri aja di masjid gitu, zikir, sholat dan sebagainya. Ada yang memaknainya cinta dengan Allah itu pemenuhannya dengan seperti itu gitu, selalu berada di masjid. Tapi ada yang mengatakan satu sisi itu cinta yang berlebih-lebihan gitu. Lalu gimana gitu yang dikatakan, apakah itu yang dikatakan benar, itu yang dikatakan cinta berlebih-lebihan kepada Allah, dan boleh nggak sih gitu ya cinta yang seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, penyaringan cinta itu sebelum kita cinta sama yang lain, penyaringannya harus sama Allah dulu gitu. Jadi sebelum kita cinta sama yang lain, harusnya kita cinta sama Allah dulu. Misal kita cinta sama orang tua ya, sebelum cinta orang tua kita cinta Allah dulu. Mestinya kita cinta Allah dulu, kita baru memahami baru memahami cinta kepada orang tua gitu. Atau kita cinta kepada teman, atau kita cinta kepada lawan jenis gitu ya. Sebelum cinta sama yang lain itu mestinya cinta sama Allah dulu gitu. Maka kalau bisa saya simpulkan gitu ya, cinta sama Allah itu harus full gitu. Cinta sama Allah itu harus full. Enggak dikatakan bukan bahasa berlebih-lebihan ya, tapi full, berarti keseluruhan gitu. Semua yang diperintahkan dan yang dilarang itu kita ikuti, bentuk rasa cinta, dan nanti di situ kita akan disaring, kita akan menyaring diri gitu ya, karena kita sudah cinta kepada Allah. Teman yang kita cinta itu harus seperti apa sih? Karena cinta dari Allah itu sudah menunjukkan kita gitu. Kita itu harus cinta dengan teman yang seperti apa. Kita harus memposisikan diri sebagai anak ke orang tua itu cintanya seperti apa gitu ya. Atau kita sebagai kakak ke adik memposisikan cinta itu seperti apa. Itu kan berdasarkan cinta yang diberikan kita dari Allah ke kita gitu. Dan kita salurkan ke lingkungan kita, ke sekitar kita, termasuk kalau saya sih melihatnya wujud dakwah itu adalah bentuk cinta gitu. Maka kalau ada yang mengingatkan gitu ya, mengingatkan saya atau saya mengingatkan yang lain, itu perwujudan dari rasa cinta sih sebenarnya gitu. Karena Allah sudah memberikan cinta itu kepada kita, lalu kita memberikan cinta itu kepada yang lain gitu. Jadi kalau dibilang nggak berlebih-lebihan, saya nggak pakai kata berlebih-lebihan, tapi saya pakai kata mestinya harus full gitu ya, harus full cinta kita kepada Allah. Kalau sudah full, baru kita bisa melihat cinta yang lain gitu. Semuanya segitu. Ya kalau biasa ya. Ada lagi yang mau ditambahin apa yang belum disampaikan? Ini waktunya nggak lama habis, sejam kan. Apa katamu nih? Enggak ada yang mau masih disampaikan enggak yang tadi? Kan tadi aku nanya-nanya. Kali aja ada yang belum tersampaikan. Ya, intinya harus berlebihan ya. Jadi apa namanya, harus cintanya ke Allah baru nanti Allah tanya itu gitu ya. Baru ditanyain. Ya gitu. Lagian dia kalau di dalam Islam itu kan udah punya aturan atau misalnya aturan batas-batas tertentu ya. Jadi tinggal diikuti aja apa yang ada di dalam Islam itu. Sehingga insya Allah itu pasti sesuai dengan kadarnya kok. Sesuai dengan situasi dan kondisi juga.
gitu. Jadi bicara cinta bukan cuma bicara soal membangun ya. Karena ternyata kan harus ada pondasi akidah tadi, harus ada pondasi awal tadi. Berarti kan bukan hanya sekedar kita tuh apa ya rasa ya, suka cinta cuma enggak cuma pakai perasaan, berarti kan Jadi intinya cinta, aku cinta kamu. Kan katanya harus diungkapin ya. Iya. Tapi Iya, agak risih gitu sih dengarnya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Apa ulu, jangan ditahan-tahan lah, tuh sampaikan. ya berarti ya khusus tadi ya. Ya. Kalau sesuai porsinya ya mungkin ada ya istilah L6 BT. Gitu ya. L6 BLT. Apa 6 BLT? LGBT. Oh, ini Ngeri. Itu kan masalah nama cinta ya, jadi kayak gitu. Ini nggak sesuai lah porsinya gitu ya. Apalagi sebenarnya tadi ya, kalau bisa atas nama cinta kita sama manusia itu di atas segala-galanya, ya menyimpang ya. Kalau lah cintanya itu dulu, itu kan nggak begitu ya, ya begitu gitu. iya cinta itu juga nggak bisa ya, maksudnya orang itu ya pokoknya aku cinta sama dia gitu. Cinta itu pasti ada alasan. Dan kalau misalnya dalam kalau dalam buku apa itu yang pergaulan dalam Islam itu tuh dikatakan di situ kalau cinta itu karena 2 faktor. Pertama, karena kita tuh sering terbayang-bayang. Kedua, karena intensitas pertemuan. Jadi cinta itu bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu gitu. Kalau misalnya kita itu nggak suka sama dia, tapi sering ketemu, misalnya sering dikirim dia di mana-mana, ya bisa jadi cinta mati. Gitu. Nggak ada ya kalau cinta mati ya. Jadi kalau misalnya ada orang beralasan, ya nggak bisa, aku tuh cinta banget sama dia gitu. Dan itu ya karena 2 alasan tadi. Pertama sering ketemu, terus suka mikirin dia gitu. Makanya kalau misalnya belum waktunya gitu ya, jangan dibiarkan kalau kita itu lihat orang ganteng, misalnya nih teman ganteng terus pikirin terus di mana-mana kepikiran gitu. Atau bahkan cari-cari waktu, cari-cari alasan biar kita bisa lihat dia, bisa ketemu dia gitu. Ya akhirnya tuh gimana nggak jadi cinta, tambah cinta kan kalau kayak gitu. Jadi ya bisa diarahkan, bisa dipupuk, dan bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, aku cinta sama dia padahal dia sama-sama cewek misalnya, ya itu di luar hal yang wajar kan sebenarnya gitu. Dan itu ya tadi bisa jadi gitu ya, karena intensitas pertemuan dia. Terus dia membiarkan yang kayak misalnya awalnya dia itu kagum. Ya walaupun kita cewek sama cewek kan kita bisa ya ngomong sama orang itu kayak, dia tuh cantik banget ya, dia tuh putih banget ya. Misalnya gitu kan bisa ya. Mungkin awalnya dari kekaguman itu dibiarkan gitu ya. Dari awal kekaguman itu kita biarkan otak kita tuh mikirin dia, sering ketemu dia gitu, sehingga pengennya hal lebih. Nggak cuma sekedar berteman, akhirnya ya tadi gimana caranya biar saling memiliki, ya dia punya alasan cinta tadi yang dijadikan alasan. Ya gimana kalau udah cinta gitu kan, padahal itu tadi bisa diarahkan dan bisa dipupuk gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau tumbuh, misalnya nih cewek sama cewek kan harusnya nggak tumbuh ya cinta itu, ya jangan dipupuk, jangan dibiarkan itu tambah tumbuh terus gitu. Mungkin. Nah, gimana Ul? Dari kamu Ul? Gimana apanya tuh? Justru Ya tadi
Ya itu ya, kalau sekarang ngeri ya ngomong antara cewek agak serem ya karena yang begitu gitu. Ya aja. Padahal ya cewek biasa nggak gimana gitu ya. Apalagi kalau cowok sama cowok ya. Ya, Dulu sih. Jadi gulu. ya kalau bahas itu kan apa sih? Bahasa kita tuh cintanya aneh ya gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya sama dasar cintanya tadi gitu. Harusnya sebelum membangun apa sih menebar cinta atau cinta kepada makhluk itu kan kita itu mesti cinta dulu kepada Allah dan Rasulnya gitu kan. Apa sih dasar kecintaan kita? Fondasi kecintaan kita itu kan karena Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi harusnya ibarat segitiga gitu ya, ibarat segitiga. Kita ada di sisi pojok ya, dan di atas itu ada Allah gitu. Jadi sebenarnya yang menyatukan kita itu harusnya Allah. Nah, kalau bersatu dan itu disatukan bukan karena Allah gitu ya. Nah, itu ada penyatuan-penyatuan yang lain. Dan kalau bisa saya katakan itu bukan fondasi yang kuat gitu ya. Tadi kan kalau di awal ada ikatan-ikatan kan, itu kan bukan ikatan yang kuat, ikatan sekedar melampiaskan gitu. Atau ikatan sekedar sama-sama memberi manfaat gitu ya. Yang dalam Islam itu kan bukan dikatakan ikatan yang kuat. Nanti setelah bosen, setelah kesel gitu ya, itu sudah ditinggal gitu karena tidak punya tujuan atau fondasi untuk mereka bersatu lagi kan gitu. Cuman ingin melampiaskan, setelah terlampiaskan kan selesai gitu, setelah itu terlampiaskan gitu. Dan itu kan bukan ikatan yang sehat ya, bahkan kan Allah melaknat perbuatan yang seperti itu gitu. Jadi ya itu sih, kok balik lagi ke kitanya ya, mau cinta kita itu kepada siapa dulu gitu. Harusnya kan tadi fondasinya itu kepada Allah dan Rasulnya dulu. Baru kita cinta kepada makhluknya. Nah, itu akan ada penyaringan tuh kalau kita sudah cinta kepada Allah, akan disaring untuk cinta kepada makhluk yang seperti apa sih gitu. Teman yang seperti apa sih gitu. Gitu. Ya lumayan ya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang itu. Intinya yang bisa aku tarik juga nggak kayak apa yang orang-orang bilang ya, maksudnya itu ya kita mencintai tanpa alasan, nggak ada ya. Berarti sebenarnya kita tuh cinta tuh harus ada alasan kan gitu ya, untuk mencintai itu supaya memang cintanya kuat gitu ya. Dan ya tadi yang kuat itu ketika memang dulu, nah baru Allah yang kemudian sang pemilik cinta itu yang akhirnya membuat kita juga mencintai sesama gitu. Kayak Terbanget tulisannya. ada ini nggak Super sekali, super. closing statement ya. Ada cinta itu apa adanya. Ada pesan terakhir. Aku cuma mau ngasih tahu kalau nggak ada cinta itu apa adanya. Pasti dia itu lihat sesuatu dari kita. Gak percaya aku orang cinta padanya. Julid. Terus pesan-pesan terakhir. Kalau Pesan-pesan terakhir kok kira mau kemana? terakhir untuk hari ini ya. Kalau aku cintai aku karena Allah. Masya Allah. Itu sih. I love you. Agak jijik jangan gitu ya. Aku yang Mbak. Asik karena dalam banget kata Sri. Dalam apa? Dikira sumur. Ya itu ya bincang-bincang yang ini sebenarnya spontan banget sih. Ini diskusi ya, nongkrong online. Bukan Ya, silakan seminar. memberikan masukannya ya. Nggak perlu
Jadi tolong Para dipahami. penonton, kritik dan sarannya silahkan. Ya itu aja paling. Kayaknya udah ya kurang lebih lah ada ya sejam. Ya itu mungkin nanti lain kali kita bahas lagi hal yang lebih menarik gitu ya. Dan tadi ya yang perlu digarisbawahi banyak sih garisbawahi ya. Intinya memang semuanya disandarkannya kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya Allah, ya kita akan tahu bagaimana cara mencintai, harus ke siapa mencintai. Dan ya tadi gitu ya, banyak pesan-pesan dari Erna, dari Ulfah yang luar biasa ini. Ya Allah, terus bertumbuh dan saling mencintai karena Allah. Kayak dosen chemistry, ya Allah, aku udah tua banget kah? Ya mungkin itu aja sih dari aku. Intinya, cintai Allah dan Rasulnya. Teman-teman Ya. cinta. Ya enggak? Oke, Oke, disudahi nih. udah. Ya tetap sehat, semangat. Yang paling penting tetap taat. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.